Oke, tadi sedikit kita bahas tentang ruang ya, yang meliputi ukuran huruf, spasi, selain arah tulisan, arah huruf gitu ya. Apakah dia miring ke kiri, cenderung miring ke kanan, atau variatif. Begitu. Oke, kita lanjutkan ya. Ini terkait dengan ruang itu menjelaskan apa? Ruang tadi ya meliputi besar kecilnya ukuran huruf kita ya. Ketika menulis itu loh. Ya, ini informasi yang bisa kita dapatkan dari ruang terkait dengan tulisan kita ya. Yaitu perilaku sosial, kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, apakah seseorang itu cukup adaptif atau kurang, bagaimana dia menempatkan diri dalam komunitasnya, dalam keluarganya, dalam lingkungannya, berhubungan juga dengan disiplin diri, dan kemampuan planning organisasional. Oke, sekarang kalau terkait dengan ukuran huruf nih, teman-teman bisa cek tulisannya masing-masing ya. Kalau ukuran hurufnya kecil, seseorang itu lebih memilih untuk berinteraksi dengan diri sendiri daripada harus bertemu dengan banyak orang, atau kecenderungannya lebih suka tempat-tempat yang tidak begitu ramai gitu ya, dan biasanya cukup baik dalam hal konsentrasi. Ya biasa juga kalau kita butuh konsentrasi itu kan butuh tempat-tempat yang tidak terlalu ramai ya. Jadi sebenarnya berkesesuaian gitu antara kebutuhan diri dengan suasana yang akan dipilih untuk menentukan itu. Kalau tulisannya besar, minat sosialnya cukup tinggi. Besar kecil huruf dari segi grafo itu yang seperti apa? Parameternya adalah kita perlu membandingkan tulisan kita dengan tulisan teman ya. Kan kita bisa bandingkan tuh antara 3 atau 5 tulisan, nanti yang paling besar yang mana, paling kecil yang mana, nah kita berada di mana? Lebih cenderung ke yang besar atau yang kecil? Itu nanti masuk ke medium. Besar kecilnya sesuai dengan pembandingnya orang lain ya. Meskipun ada ukurannya sih, tapi kalau ukuran itu kayaknya kok kurang valid ya. Karena bisa jadi ukuran yang sesuai dengan grafolog yang disebutkan di sini itu menurut kita di Indonesia itu sudah masuk besar gitu. Jadi paling enak memang disandingkan dengan tulisan temannya. Saya dapat materi ini dari Kang Afif kalau nggak salah itu gitu. Disandingkan, dibandingkan. Tulisan yang kecil-kecil itu biasanya dia fokusnya lebih lama, lebih teliti juga. Cuma di sisi lain dari segi tingkat percaya diri, biasanya orang yang tulisannya kecil-kecil itu kurang percaya diri. Demikian juga kalau tulisannya besar-besar. Kalau tulisannya besar-besar itu kadang over PD malah. Terlalu pede gitu ya. Dan karena fokusnya keluar sehingga konsentrasi ke dalamnya kurang. Ini dari ukuran huruf. Nah, ini ada ukurannya ya. Kalau kecil itu gimana? Kurang dari 2 mm. Kalau normal antara 2 sampai 2,5. Ukurannya besar, lebih dari 3 mm, dan ada juga ukuran yang bervariatif. Nah, ini pembahasan tentang ukuran yang kecil. Nyaman dengan dunia sendiri, cenderung tertutup,
dan biasanya dia mampu bekerja individual gitu. Kelemahannya ketika dia harus kerja sama dengan tim, perlu adaptasi. Begitu ada teman yang tidak cocok, dia tentunya akan terganggu. Nah, perlu kemampuan adaptasi yang cukup. Dan punya konsentrasi yang tinggi. Nah ini, umumnya ya, memiliki kewaspadaan mental yang tinggi. Curigaan. Segala sesuatunya itu dipikir sampai yang detail-detail. Meskipun itu sesuatu yang remeh, tapi bagi orang yang concern terhadap hal itu, dia tidak bisa dibilang remeh. Tidak, ya seperti itu ya, kira-kira. Oke. Kemudian tulisan yang sedang umumnya mudah beradaptasi. Jadi coba kita periksa tulisan kita itu masuk ke dalam golongan yang mana? Apakah besar, kecil, atau medium? Tulisan yang normal, yang medium, itu orangnya cenderung moderat dalam bersikap, tidak terlalu fanatik. Dan dia punya pemikiran yang realistis dan praktis. Kalau besar gimana? Tulisan yang besar seperti tadi yang dijelaskan, tulisan yang besar itu menggambarkan minat sosial penulis yang cukup tinggi. Kalau ada teman tulisan yang besar-besar dan dia harus diam di rumah, lockdown ya itu biasanya cepat bosan, karena kan perlu ketemu teman yang lain, perlu melihat suasana yang lain. Sementara mereka yang tulisannya kecil-kecil mungkin akan cenderung lebih nyaman ketika berada di rumah. Karena tulisan tangan tipe yang tulisannya besar itu, dia ada kebutuhan untuk menjalin relasi sosial. Nah, untuk marketing, untuk sales, itu sikap yang dicari ya. Karena orang kalau tidak suka berinteraksi dengan orang lain, bagaimana dia membuka omongan, bagaimana dia menawarkan produk yang dia bawa, bagaimana dia menawarkan jasa yang dia punya. Begitu. Berani, ambisius, cenderung agresif. Ya. Tulisan yang besar itu indikator seseorang memiliki tingkat percaya diri dan optimisme yang tinggi. Dan biasanya suka lupa, konsentrasinya kurang. Orang dengan tulisan yang besar-besar. Terus kalau variatif gimana? Kalau tulisannya variatif besar dan kecilnya, itu seseorang tentu dia belum konsisten. Kalau kita mencari partner, setelah dilihat, diteliti tulisannya kok besar kecilnya itu bervariasi sangat banyak, nah biasanya sikap atau karakter orang ini kurang konsisten terhadap apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan. Kadang tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Dalam dunia kerjasama, sikap-sikap seperti ini tentu merugikan hubungan. Bisa juga dimaknai dengan seseorang yang belum matang, belum dewasa, peragu, dan tidak dapat diprediksi sikapnya. Dalam dunia pekerjaan, dunia bisnis, dunia kerjasama, itu tentu sangat merugikan, sangat merugikan. Selamat datang Mbak Eni. Ya. Gitu.
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kita cek di Facebook, mungkin ada yang bertanya mungkin. Mbak Tias, Mbak Hera, Mbak Eni, silahkan. Belum ada. Ya memang ini waktunya nggak pas ya. Cuman kalau harus menyesuaikan dengan waktunya itu malah nanti nggak jadi sharing. Ya. Gitu. Mbak Eni ada yang mau ditanyakan, Mbak Eni? Atau Mbak Hera? Mbak Tias? Ada teman tulisannya kecil-kecil tapi sosialnya tinggi. Oke, tulisannya kecilnya seberapa kecil? Seberapa kecil? Jangan-jangan itu masuk medium. Jangan-jangan. Dan kita tidak bisa juga menilai orang begitu saja ya. Dalam arti, kalau itu tulisan kita, kita akan lebih mudah untuk menilainya. Tapi untuk menilai tulisan orang lain, tanpa keberadaan dia, itu sepertinya, kalau menurut saya sih kurang adil ya. Jangan-jangan itu hanya sebagai topeng saja dia bersosialisasi, padahal tidak begitu nyaman gitu loh. Itu hanya untuk pantas-pantas saja. Hanya untuk pantas-pantas saja. Ya, gitu. Kalau tulisannya kecil-kecil banget sampai nggak bisa kebaca gitu ya. Atau mungkin hanya dia saja yang bisa membacanya, nah itu tanda-tanda. Nah, begitu. Nah, saya mau masuk ke apa? Tema yang lain, menyambung dengan tema grafologi ini. Kita ada program terapi eksistensi ya. Yang mana kalau terapi eksistensi atau grafotransendensi itu di bahasa awam kebanyakan orang itu kayaknya kok kurang familiar. Makanya saya bikin judul lagi yang lain namanya teras, terapi diri dari atas kertas. Karena judulnya terapi diri, maka memang orientasinya akan berlatih untuk melihat tulisan dan mendesain tulisan yang mendekati ideal. Ideal menurut grafolog. Sehingga setelah belajar, kita betul-betul merasakan faedahnya. Ini ada sedikit cerita ya. Salah satu peserta itu ketika menulis, baru dapat 1-2 hari, dia memutuskan untuk tidak melanjutkannya lagi. Karena apa? Ketika dia menulis itu, ekspresi emosi pergejolakan yang ada di dalam batinnya itu begitu kentara. Sehingga untuk menulis saja dia tidak berani menanggung resiko penderitaan yang begitu besar. Akhirnya dia memilih untuk tidak menulis. Padahal sebetulnya dengan menulis memang awalnya seperti berat ya, tapi berat itu dari berat kebiasaan, berat memulai kebiasaan yang baru, atau memang suasana emosi dirinya itu sedang berat mengalami suatu hal yang menjadi beban hidup lah. Nah, ini menandakan apa? Menandakan menulis itu juga proses yang membutuhkan keberanian.
tanpa keberanian, akhirnya kita hanya coba-coba saja. Dan biasanya keberanian itu ya memang harus dipaksa. Dipaksa dengan kondisi, atau dipaksa untuk membayar harga mahal. Dengan adanya biaya yang dikeluarkan, biasanya seseorang akan lebih menghargai bahwa sesuatu itu betul-betul berharga. Nah, ini ironisnya kebanyakan masyarakat seperti itu ya. Padahal ya tidak haruslah kita membayar mahal untuk perbaikan diri yang kita butuhkan terus-menerus. Apalagi kalau konsepnya seorang muslim itu kan ada yang namanya hak antar sesama muslim, di antara saudaranya muslim yang lain. Hakul muslim alal muslim sittun. Ada hak antara sesama muslim dengan muslim yang lainnya itu, yang mana diantaranya adalah ketika temanmu meminta nasihat, meminta petunjuk, meminta pencerahan, nah, seperti itu. Maka kita tidak ada alasan untuk tidak menerimanya. Kita mau nggak mau harus menerima curhatannya, menerima apa yang dia keluhkan, dan sebisanya kita memberikan solusi kalau bisa. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, paling nggak dia ada teman untuk mencurahkan segala macam gejolak hatinya. Gitu ya. Gejolak hatinya. Bentar aja ya. Benar. Ya. Ya, ini ada Mbak Heni. Emosi kadang berpengaruh banget. Ya, pas nulis, pas emosi, tulisan jadi. Ya, betul sekali. Tapi jangan berhenti untuk mencoba. Makanya kita ada tagline, sadar memilih. Ya. Kalau dalam peta kesadaran Hawking, sadar memilih ini ada pada batas minimal energi power. Ya. Batas minimal energi power. Masa peralihan, itu masa pancaroba. Musim kemarau dan musim hujan. Ya. Gitu. Kalau lupa, lebih baik ke apa? Karena bisa jadi kurang kuat keinginan kita untuk melakukan sesuatu. Misalnya nih ya, kalau kita ada janji dengan seseorang, yang mana seseorang itu akan memberikan semua kebutuhan yang kita mau. Sejauh apapun pasti kita akan kejar dia. Sejauh apapun kita akan kejar dia. Jadi kita punya alasan kuat untuk menggapai tujuan itu. Kadang lupa kalau lagi ada proses seperti yang kemarin. Itu lebih ke pembiasaan. Ke pembiasaan. Bisa karena niatnya. Betul. Karena niatnya. Dulu saya dari awal 2 tahun yang lalu memang karena saya biasa nulis, ya kan. Terus ada grafoterapi itu yang menjanjikan bahwa setelah melakukan terapi dengan menulis, tingkat kesehatan membaik, tingkat finansial membaik, tingkat kebiasaan juga membaik. Saya semangat untuk mengikutinya. Dan semangat juga untuk mengajarkannya, karena sampai saat ini pun alhamdulillah ya masih praktek, meskipun tidak setiap hari, sesekali. Tapi intensi saya ketika menulis itu sembari melihat proporsi zona tulisan kan ada 3 itu ya, atas, tengah, bawah, itu usahakan seimbang. Cerita tentang hasil peserta dari terapi grafo banyak teman-teman saya, banyak sekali. Kalau kita kan tergabung dalam komunitas apa namanya ya, teman belajar lah,
terapi dengan grafologi ini sebagai salah satu wahana, meskipun harus tetap didampingi oleh profesional. Makanya tidak hanya cukup menulis saja, tapi perlu didampingi. Karena kalau tidak demikian kan kita nggak ngerti plus minusnya di mana. Berusaha berdamai dengan diri sendiri untuk proses menulis untuk yang kesekian kali ini bisa lebih baik. Ya bagus, Mbak Eni, diteruskan ya. Nggak apa-apa, Bismillah ini kan membangun kebiasaan baru itu selalu tidak mudah. Selalu tidak. Di antara yang rajin ini ada Bu Sofi, rajin ya. Rajin menulis. Gimana Bu Sofi? Masih di kantor ya? Bu Sofi ini rajin menulis. Baru selesai Zoom. Apa? Baru selesai ngikutin Zoom dari kantor. Oh. Oke. Setelah latihan menulis gimana, Bu? Banyak kemajuan sih. Apa tuh kemajuannya? Kecemasan itu banyak yang hilang lah gitu. Ya. Memang prosesnya tidak hanya menulis ya. Kan Bu Sofi ini ikut kelas BOB, ikut kelas apalagi, diantaranya dibantu oleh grafologi. Ya, itu benar. saling kait-mengkait. Karena memang manusia itu kan multidimensi. Nah, itu yang perlu kita pahami. Jadi pendekatannya dari berbagai macam sisi yang sudah kita pernah belajar. Sehingga apa yang kita pelajari itu nyambung dan ada nilai manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu Bu Sofi bagus tuh karena beliau sudah mempraktekannya jadi mengerti. Sementara yang belum sampai tuntas pun itu sudah ada pengalaman juga. Oh, ternyata seperti ini ya prosesnya. Kita jadi mengalami gitu. Daripada yang tidak ngerti sama sekali. Itu akan berbeda. Disuruh nulis saja itu, alah ngapain nulis? Ada komputer, ada HP, ngapain nulis tangan? Itu banyak. Mungkin rata-rata, hampir 90% mungkin ya, masyarakat dunia sekarang itu sudah jauh dari tulis-menulis dengan pulpen dan kertas. Padahal itu tetap dibutuhkan untuk kesehatan mental, kesehatan jasmani, dan rohani. Ya. Ya, karena gini, menulis dulunya gampang. Ya. Ini Mbak Dewi. Terus sekarang kok kenapa harus berpikir lama ya? Seperti kebiasaan, sesuatu yang menjadi kebiasaan itu mengalir saja. Begitu kebiasaan itu sudah tidak dilakukan lagi, ya pasti ada macet-macetnya lah ya. Apalagi ditambah belajar matematika detik. Asah intuisi dengan kelola 2 detik pertama. Wah, itu hebat sekali. Ada lagi? Insya Allah nanti bisa diputar ulang. Materinya ada di Facebook atau nanti saya kirim di grup ya. Ini saya rekam juga. Ya memang belajar terus, belajar bersama itu lebih menyenangkan daripada harus belajar sendiri-sendiri ya. Karena kita bisa saling mengingatkan kan gitu. Ya. Ini Mbak Wibin baru join nih. Kita mau live group nggak enak. Kasihan nanti. Baru masuk kok udah keluar. Selamat datang Mbak Wibin. Gimana tekniknya? Pengalamannya gimana? Jadi gitu ya.
tetap terus berusaha mengusahakan diri, mengupayakan untuk kebaikan terus menerus. Bentar aja Mungkin kalau mungkin udah, karena ini Mas, iya gimana? Tugasnya itu setiap hari dikumpul. Jadi kalau seminggu sekali mungkin masih 1 minggu ini. Jadi nggak rutin gitu. Coba setiap hari dikumpul mungkin terbiasa. Ya, jadi apapun alasannya, yang namanya kitab alasan itu selalu benar. Gitu. Nah, salah satu untuk mengatasinya boleh dikumpul setiap hari kayak Bu Sofi ini setiap hari beliau mengumpulkan gitu kan. Padahal awal-awalnya apa itu menulis ya Bu ya? Dulu pernah cerita sama saya itu ngapain nulis gitu. Pernah dulu ikut Bang Aswar kan gitu tuh, pertama-tama ikut pelajarannya kan suruh nulis. Nah, aku keluar jadi dari grup itu. Karena ngapain sih menulis, males gitu. Ya, betul. Itu karena kita belum ngerti buat apa kan gitu. Begitu mengerti alasannya, begitu mengerti manfaatnya, akhirnya kita mulai melakukan itu, mulai mengupayakannya, mulai memperjuangkannya. Alas lebih luas daripada alasan. Ya, Mbak Wiwin. Ahli puisi dari Malang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Wiwin. Gimana, Mbak Wiwin? Iya, alasan lebih luas dari alas, Tat, kebalik. Ya, saking semangatnya jadi kebalik ya. Oke. Iya, sebenarnya saya hari pertama itu sudah sampai, yang pertama itu sudah sampai hari ke-8 ya. Hari ke-9 itu kok itu beliau Tat ngelupa, ngelali. Saya mau ini, saya mau manipulatif gitu ceritanya, tapi enggak gitu. Saya ulangi lagi akhirnya besoknya hari pertama, dapat hari ke-3 Pak ya? Kalau enggak ke-2 itu. Gitu lagi, ya Allah. Saya sampai waduh ada apa ini dengan saya ini. Ya, jadi kita kan belajar pola kan? Iya, betul nih. Gitu. Itu informasinya bagus gitu. Enggak apa-apa ditututi aja terus. Iya. Alhamdulillah akhirnya bahwa akhirnya gimana? Sekarang masih? Akhirnya saya tekadin yang ketiga ini saya minta anak saya kan masih di rumah semua. Jadi tolong ya Ibu ingetin. Tolong Ibu ingetin buat setor grafo. Saya kasih tahu kan mereka. Oh iya Bu, jadi setiap hari ya dibantu diingetin. Gitu Ustaz. Iya. Sekarang hari ke-10. Wah, mantap. Itu nanti kalau udah 21 hari, milen-milennya terbentuk, itu nanti biasanya nagih. Kalau nggak nulis itu rasanya gimana gitu. Nah, iya. Kita lagi membuat kebiasaan baru. Nggak apa-apa, nulis saja dulu. Siap. Karena nanti setelah itu ada pola-pola tulisan yang perlu diperbaiki. Misalnya dari keselarasan 3 zonanya seperti apa. Nah, kita sudah mulai merekayasa, membentuk tulisan yang ideal. Itu menarik lagi. Nanti termasuk juga praktek terapi tanda tangan. Itu akan lebih menyempurnakan. Jadi inner beauty kita itu keluar gitu. Ketika inner beauty-nya keluar, terbebas, untuk letting go itu tidak susah. Nah, teman-teman udah selesai belum baca buku letting go-nya? Belum sampai, Mas. Apa? Belum sampai. Oh, bukunya belum sampai? Belum. Iya. Belum sampai Sulawesi ya? Hera di Sulawesi ya? Iya.
ditunggu. Saya 2-3 hari ini cukup kesulitan kalau membaca begitu saja tanpa mengerti kerangka bagaimana David Hawkins mengulas ya. Terus menyimak pendahuluannya Bang Aswar itu sangat membantu. Dan selalu saya pertanyakan sama buku ini. Apa sih yang sebetulnya dijelaskan itu, apa yang sebenarnya dijelaskan? Sambil berdoa, ya Allah bukakanlah mata hati ini untuk menyerap apa yang beliau sampaikan. Itu nanti akan memberikan instruksi kepada intuisi kita untuk mencari makna-makna yang selaras dengan apa yang kita butuhkan. Nah, itu menarik sekali. Dan mulai tadi pagi, jam 2 saya coba lagi, barusan juga saya baca lagi. Alhamdulillah, sudah mulai masuk gitu ya, dengan irama yang dituliskan oleh David Hawkins. Oke, begitu dulu teman-teman semua. Insyaallah tetap semangat ya untuk berlatih. Ya, ini sudah zuhur, insyaallah nanti kita sambung lagi. Terima kasih kebersamaannya Mbak Tias, Hera, Mbak Eni, Mbak Dewi, Bu Sofi, Mbak Wiwin. Thank you. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.